Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang elemen dalam desain untuk memenuhi tugas kuliah kami, yaitu dasar desain. Berikut adalah perkenalan dari anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Stefani Siska Dewi, dengan NPM 211615620557, lalu Brenda Resta Gayana dengan NPM 21165062043, dan yang terakhir Ica Sujianto dengan NPM 211615620620. Baik, pada topik hari ini kita akan membahas yang pertama, pengertian elemen dalam desain. Yang kedua, 8 jenis elemen desain beserta contohnya. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Pengertian, apa sih yang dimaksud dengan elemen? Elemen desain adalah suatu hal yang terpenting dalam desain grafis. Hal nyata inilah yang akan mewujudkan prinsip desain. Layaknya sebuah tonggak yang akan menopang agar tetap utuh, elemen adalah dasar dari desain. Seperti halnya membangun sesuatu, kita tidak bisa langsung ke atas. Kita harus mulai dari dasar. Seperti itu pula desain. Elemen desain terdiri atas 8 hal, yaitu garis atau line, bentuk atau shape, tipografi, tekstur atau tekstur, ruang, ukuran, warna, dan titik. Garis line yang digambarkan pada gambar berikut. Garis atau line adalah unsur penting yang ada dalam sebuah desain. Garis menghubungkan dua titik atau satu titik dengan titik yang lain. Dari perhubungannya, titik-titik tersebut sehingga terwujudlah suatu garis dengan bermacam-macam bentuk, yaitu A. Garis lurus atau straight, B. Garis lengkung atau curve, C. Garis horizontal, D. Garis vertikal, E. Garis patah-patah, dan yang terakhir, garis berumbu. Pada gambar di samping, bisa dilihat contoh penggunaan garis dalam dasar desain grafis. Desainer Alexander Koltov dan para ahli dari Shuka Design menciptakan identitas visual yang menakjubkan ini untuk kejuaraan catur dunia 2016 di New York City. Tim penggunaan spiral asimetris yang sangat berguna dari garis yang tumpang tindih untuk mewakili proses mental seorang pemain catur. Bentuk shape yang bisa dilihat pada gambar di samping merupakan seperangkat atau gabungan dari garis-garis yang ditempatkan secara saling berdekatan. Bentuk memiliki diameter, tinggi, dan lebar yang masing-masingnya dapat diukur secara matematis. Dilihat dari sifatnya, bentuk dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Simbol, B. Huruf, C. Bentuk nyata atau form. Contoh paling terkenal menggambarkan perbedaan antara bentuk positif dan negatif mungkin adalah cangkir Rubin. Pada tahun 1915, psikolog Denmark, Edgar Rubin merancang ilusi optik ini, yang sangat populer saat ini, untuk menunjukkan bagaimana Anda dapat melihat dua gambar yang sama sekali berbeda, gantung pada apakah Anda melihat bentuk negatif atau bentuk positif. Contoh penggunaan bentuk dalam desain grafis. Lingkaran sederhana selalu menjadi cara yang populer dan andal untuk menampilkan informasi dalam komposisi yang bersih dan terpadu. Agensi Sydney Made Somewhere mengembangkan logo sederhana dan modern ini untuk Hidden Gems of Sydney, sebuah blog yang dirancang untuk menyoroti atraksi kawasan ini. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Ica Sujianto. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Stefani. Tipografi adalah tulisan-tulisan dalam desain yang disusun sedemikian rupa agar mempermudah saat dibaca. Akan tetapi, dalam penyusunannya juga harus tetap diperhatikan nilai titiknya. Dengan susunan teks yang baik dan memiliki tingkat keterbacaan yang baik pula, maka akan menciptakan sebuah keselarasan dan keseimbangan dalam desain. Dan yang terpenting adalah mempermudah proses penyampaian informasi. Nah, di samping ini adalah contoh penggunaan dari tipografi. Terdapat fraktur, humanis, old style, tradisional, modern, sans serif, strip, dan dekoratif. Contoh penggunaan
Huruf Roman yang memiliki sebuah ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya sehingga menimbulkan kesan yang klasik, anggun, lemah, gemulai, dan feminin. Ukuran atau size adalah perbandingan besar atau kecil suatu objek, benda, ataupun suatu hal. Ukuran yang dimaksud lebih mengarah pada proporsi atau perbandingan ukuran antara elemen dan elemen lain, dan dengan bagian desain antara secara keseluruhan. Dapat dilihat contoh penggunaan dalam desain grafis. Di situ terdapat bad proportion yang equal division creates monotony. Kemudian deviation to equal creates of lack of harmony dan good proportion. Proporsi tersebut lebih menekankan pada ukuran suatu elemen desain yang nantinya akan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah keharmonisan dan nilai estetika pada karya desain. Ukuran proporsi dalam desain ini berguna untuk menciptakan kontras dan penekanan atau empasis objek. Empasis adalah cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi prioritas dalam desain yang dibuat. Selain itu, sama halnya dengan elemen lain, ukuran juga dapat membantu penyampaian informasi dari sebuah desain. Ruang atau space adalah area yang berada di sekitaran objek. Hal ini dapat terbentuk dari bagaimana cara penyusunan elemen-elemen atau objek-objek yang akan ditampilkan dalam desain. Ruang berguna untuk memisahkan atau menyatukan elemen-elemen desain. Secara teknis, ruang berfungsi untuk menambahkan fokus penglihatan mata terhadap sebuah objek desain. Dengan adanya ruang, kita akan mengetahui manakah objek utama dan objek yang jadi pelengkap dalam sebuah desain. Dalam contoh berikut, Anda dapat melihat bagaimana mengubah ruang dan pengelompokan elemen menciptakan nuansa sama sekali berbeda dalam komposisi. Nah, di sebelah kiri ini, ruangan seragam, terdapat elemen yang menciptakan rasa ketertiban dan keamanan. Di sebelah kanan, ruang-ruang yang berbeda di antara elemen-elemen itu yang menunjukkan tidak aturan dan kebingungan. Contoh penggunaan ruang dalam desain grafis di gambar dalam poster karya desainer Jonathan Lawrence ini, Text March Madness ditulis dengan spasi yang tidak biasa, menciptakan daya tarik visual yang tidak terduga yang tidak dapat dicapai dengan desain minimalis. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mbak Brenda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ica. Warna atau color. Warna atau color adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Warna dapat dikatakan juga salah satu elemen desain yang sangat penting. Selain digunakan untuk menyampaikan pesan, warna berguna untuk membangkitkan emosi atau perasaan penikmat karya dan menciptakan sebuah ketertarikan visual. Ketertarikan visual dapat muncul tergantung bagaimana susunan warna digunakan dalam sebuah desain. Tidak hanya itu, di dalam desain branding atau visual branding identity, warna digunakan untuk menampilkan identitas. Dalam desain grafis, warna dibagi menjadi dua section, yaitu RGB dan CMYK. RGB singkatan dari Red, Green, Blue, yang mana warna RGB ini berasal dari sinar atau cahaya digital. Kemudian CMYK adalah singkatan dari Cyan, Magenta, Yellow, K. Warna-warni ini berasal dari cetakan atau hasil dari printing. Saat memilih nuansa untuk sebuah proyek, pertimbangkan warna yang tampak benar-benar berlawanan atau bersebelahan pada roda warna, karena ini seringkali menciptakan kombinasi yang paling menyenangkan. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan alat skema warna online gratis, seperti Color Schemer yang akan membuat pekerjaan Anda lebih mudah. Contoh penggunaan warna dalam desain grafis. Desain kemasan dari studio DQ adalah contoh luar biasa dari skema warna gratis yang diterapkan dengan menggabungkan ungu dan kuning yang benar-benar berlawanan dalam roda modern. Efek yang intens dan menarik secara visual tercapai. Tekstur atau tekstur adalah wujud atau visualisasi dari permukaan objek yang ada di dalam desain. Pada umumnya, tekstur hanya bisa dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Dalam hal ini, tekstur sebuah objek desain digital hanya bisa dilihat tampilannya saja.
akan bisa diraba bila sudah dalam bentuk cetakan atau telah melalui tahap finishing secara fisik. Dengan begitu, pada praktiknya tekstur menjadi sering dikelompokkan sebagai corak dari suatu objek. Contoh penggunaan tekstur dalam desain grafis dapat dilihat pada gambar. Titik atau poin. Titik merupakan unsur sering rupa secara konsep tidak tampak. Misalnya terdapat pada pertemuan dua garis atau ujung dan pangkal garis. Lanjutnya, ciri umum dari sebuah titik yaitu tidak memiliki panjang dan lebar, tidak mengambil ruang yang besar, berukuran kecil, dan memiliki raut sederhana. Bentuk umum dari titik adalah bulatan atau lingkaran, sederhana, yang tidak bersudut tanpa arah. Fungsi titik adalah menjadi fokus dari suatu tampilan visual, dan dapat menarik perhatian pengamat terkait informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah karya. Sebab penggunaan titik mampu mencangkup pada seluruh aspek informasi yang ingin diwujudkan dalam berbagai karya. Contoh penerapan titik dan aplikasinya dapat dilihat pada gambar. Kesimpulan. Setelah melihat presentasi yang di atas, dapat disimpulkan bahwa elemen adalah dasar dari suatu desain yang terdiri atas 8 hal, yaitu garis atau line, bentuk atau shape, tipografi, tekstur atau tekstur, ruang, ukuran, warna, dan titik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.